Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu mencengangkan. Ini penyesalannya kepadamu yang tak pernah dia ungkap. Mencengangkan, ini ternyata penyesalannya kepadamu yang tak pernah dia ungkap. Ada seseorang yang mungkin punya sebuah penyesalan yang tak pernah dia ungkapin sama kamu nggak pernah tahu. Kita hari ini mau bongkar ya. Sora akan ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu pastinya ya. Jadi kalau nggak cocok santai aja, masih ada video-video lain yang mungkin bisa kamu cek, kamu tontonin karena nggak ada batasan waktu ya. Lalu kamu juga bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora ya, pembacaan pribadi berbayar di @sora_tarot. Kita lihat dulu ya, ada energi siapa, siapa dia, kisah cinta kalian gimana. Wah, ini adalah sebuah pertanda cinta atau rasa yang masih sangat-sangat bergelora dalam relationship ini ya. Masih ada panas atau hasrat yang membara dalam percintaan ini. Ini bisa saja menandakan bahwa dia itu masih punya hasrat sama kamu juga masih punya hasrat sama dia. Nah, situasi ini juga adalah situasi yang penuh dengan di sini ada sesuatu yang panas ya. Entah mungkin memang secara fisik, secara sensual, secara hasrat, seksualitas pun kamu membara sama dia ya. Dan di satu sisi juga ada energi di mana ya ada sesuatu yang sangat dominan di dalam hubungan ini ya. Ada satu rasa hasrat yang kuat, chemistry yang sangat kuat. Intinya ada sesuatu yang sangat bold ya teman-teman. Nah, hasrat yang sangat kuat ini, gairah yang sangat kuat ini, ada rasa hangat yang sangat kuat ini, masih terus datang ada di antara kamu sama orang ini ya. Apapun situasinya sekarang ya, selalu masih ada hasrat yang membara, selalu masih ada sesuatu yang dominan di sana soal perasaan ini yang masih terus datang dan masih terus belum bisa berhenti gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, wow, kontras banget energinya. Di sini ada energi dari sesuatu yang hasrat yang kuat. Di sini juga ada energi tentang kegalauan. Bisa saja tentang sesuatu yang ada di dalam alam pikiran, sesuatu yang masih menjadi fantasi, sesuatu yang masih menjadi hayalan. Ya, jadi orang ini masih mungkin sekali berhayal soal kamu, masih mungkin sekali berfantasi soal kamu. Begitu juga sebaliknya ya, karena di sini memang ada energi antara si divine maskulin dan divine feminim. Sering diasosiasikan dengan divine maskulin dan moon itu divine feminim. Nah, ini keduanya saling masih kontras mengisi gitu ya teman-teman. Nah, sehingga di sini kan sebenarnya bulan adalah refleksi dari bayangan matahari. Nah, sebenarnya segala kegelisahan, kegalauan, lalu di sini juga masih ada intuisi-intuisi yang sebenarnya terkoneksi sama kamu. Ini sebenarnya semua adalah sesuatu tentang refleksi dari masih adanya hasrat tadi, masih adanya keinginan tadi. Nah, ini juga artinya bisa saja ada energi dari seseorang yang siang dan malam masih intens mungkin sekali memikirkan kamu dan masih ada hati sama kamu ya. Dan ini sudah lama dia terombang-ambing di dalam perasaan dia sendiri. Artinya orang ini itu kalian itu sudah lama mungkin jalan ya, menjalani hubungan ini gitu ya, dan perasaan dia pun sudah jalan lama gitu ya. Dan di sini ada satu keinginan untuk bisa membawa mungkin ya perasaan ini, hubungan ini mungkin ke depannya seperti apa. Tapi di sini juga menandakan ada kegalauan tentang memang LDR di sini ya. Mungkin dia tuh jaraknya jauh dari kamu, nggak dekat sama kamu ya teman-teman. Nah, segala LDR ini semakin membawa suatu keresahan, membawa suatu kegelisahan. Karena mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang memang kepinginnya tuh deket, kepinginnya itu nggak jauh gitu ya. Nah,
Kita mau coba lihat ya, penyesalan yang tidak pernah dia ungkapkan sama kamu. Kita lihat dulu sebenarnya situasi hubungan kalian tuh saat ini seperti apa. Sebenarnya di sini banyak yang sudah dalam hubungan pernikahan, enggak semua, tapi walaupun enggak, sudah dalam hubungan komitmen yang serius dalam arahnya pernikahan, ya. Dan di sini juga ada hubungan yang boleh dikatakan itu sudah seperti keluarga sendiri. Jadi walaupun mungkin Kak aku tapi belum married sama dia, belum nikah, di sini ada hubungan yang sudah seperti anggota keluarga sendiri. Tapi ini juga bisa saja menandakan hubungan ini tuh banyak dipengaruhi oleh masalah keluarga. Mungkin ada keluarga yang ikut campur dalam tanda kutip ya, berinvolving, terlibat. Atau ini ngomongin soal gimana sih komitmen kalau mau lebih lanjut untuk yang namanya berkeluarga atau melanjutkan berkeluarga ini ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada situasi kelelahan dalam perjalanan komitmen menjalankan relationship ini gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja ada kelelahan itu karena bisa saja merasakan perjalanan hubungan ini sangat panjang, sangat capek, dengan masalah yang tidak ada ujungnya dalam penyelesaian, stres yang gak ada ujungnya dalam penyelesaian, energi untuk bertoleransi, energi untuk mengerti, tapi di sini ada energi yang draining ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada situasi yang membingungkan juga. Haruskah ada rekonsiliasi? Haruskah memberikan kesempatan ya? Kenapa? Karena bisa saja di sini meminta kesempatan. Bisa saja orang ini sudah minta kesempatan berulang-ulang kali sama kamu, atau kamu mungkin sudah memberikan kesempatan berulang-ulang kali sama orang ini. Jadi di satu sisi kamu tuh ada sisi yang kayak lagi mikir gitu ya, masih ada nggak ya kesempatan untuk aku berikan sama orang ini, karena di sini lelah. Mungkin kamu capek sama dia, dia juga mungkin capek sama kamu ya teman-teman. Di sini memang ada energi soal ketegasan juga, energi dari si divine maskulin yang semestinya tegas ya. Kita lihat siapa orang ini ya teman-teman. Oke, ada orang yang sisi manipulatif, ada yang orangnya sisinya pandai berbicara, ya. Nah, jadi di sini memang ada sisi yang bisa saja yang Sora udah bilang di atas, menyebabkan suatu kelelahan, kecapean, draining secara energi, karena di sini memang ada mungkin saja ada ketidakjujuran, ada ketidakterbukaan, ya, teman-teman. Yang mana ini adalah juga mungkin sekali dia itu ada kebohongan soal masalah komitmen. Artinya apa? Mungkin saja di sini ada tindakan kelicikan terhadap komitmen ya. Jadi mungkin membohongi, pengkhianatan, manipulasi, ada yang disembunyi-sembunyikan dari komitmen ini ya teman-teman. Oke. Orang ini juga adalah orang yang mungkin sekali melakukan kesalahan-kesalahan itu berulang-ulang lagi. Kebohongan ditimpa dengan kebohongan, manipulasi dan sebagainya ya. Orang yang secara keuangan atau finansial bisa saja mengalami situasi finansial yang sekarang masih sangat gambling. Artinya mungkin banget belum pasti, mungkin banget ada sesuatu yang dia ngerasa aku bisa survive tapi nggak bisa untuk jangka panjang. Dan orangnya ini memang tipenya itu selalu suka banget kumat-kumatan yang namanya galau, nggak yakin gitu ya. Selalu ada potensi nggak yakin, berubah-ubah, nanti galau ini, nanti galau itu, nanti khawatir ini, nanti khawatir itu, nanti nggak yakin ini, nanti nggak yakin itu. Labil kan ya. Dan itu memang kadang-kadang terjadi karena banyak faktor psikologi ya, termasuk karena apa sehari-hari yang kita hadapin gitu ya. Contohnya kenapa sih ke-trigger kita tuh jadi labil ini menurut Sora ya. Kalau ada teman-teman yang psikolog di sini mau nambahin atau koreksi Sora, silahkan di kolom komentar. Karena ini menurut Sora, dari yang Sora analisa, kita kenapa sih jadi labil? Karena kita punya banyak pilihan lain dalam keseharian kita. Ya, dulu misalnya ya, kita itu kalau pakai produk sampo misalnya, kita hanya akan beli ya udah sampo A aja. Tapi Sora dari dulu udah ada banyak pilihan. Betul, dari dulu udah ada pilihan lain. Tapi kan nggak kayak sekarang kan. Sampo tuh dari A sampai Z, dari yang rambut berminyak, rambut ketombe, rambut apa semua ada gitu. Ada yang keluaran pabrik, ada yang buatan apa organik dan sebagainya. Jadi semakin bingung kan mau yang mana karena terlalu banyak pilihan.
gitu ya, sehingga kita nanti gonta-ganti gitu, habis cobain produk A tapi dibilang ada produk B, itu aja deh, kita coba juga deh yang lain, sampo B gitu kan ya, mana tahu si sampo B lebih bagus karena promosinya bagus gitu ya. Itu juga terjadi terhadap keseharian kita. Kalau dulu kita nggak punya banyak pilihan makanan dan akses untuk misalnya membeli makanan itu pun lebih terbatas ya gitu loh, karena kan kalau sekarang ada teknologi delivery, food delivery gitu ya, sehingga kita di aplikasi promo itu gitu ya, kita mulai deh ya ngeliat gitu kan ya, apa mau makan siang yang mana, mau berdasarkan promo, apa mau makanan Korea, Cina dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena banyak pilihan kan. Tapi kalau zaman dulu ya kita masih kecil ya, pilihan kita cuma 2 ya, makanan yang mama kita masak di rumah atau yang beli di dekat rumah misalnya, karena itu yang paling gampang diakses kan gitu. Contohnya ya, karena pilihannya mungkin biasanya cuma warung atau warteg gitu. Kalau sekarang kan kita mau makanan Korea juga bisa-bisa aja. Nah itu sehingga membuat kita labil kan. Nah tadi kita niat mau makan nasi goreng sambal gitu, misalnya nasi goreng kambing misalnya. Nah tapi setelah kita buka aplikasi promo itu, oh ternyata pizza lagi promo, bisa kan kita labil berubah, yaudah deh pizza aja deh, berhubung lagi promo juga nih, lumayan gitu. Itu kan labil kan, banyak faktor trigger. Nah itu tanpa sadar teman-teman, membawa kepada kita tuh di alam bawah sadar kita, dalam banyak hal kita pun jadi labil gitu loh ya, berubah-ubah gitu ya, karena ya lihatlah, terlalu banyak pilihan kadang-kadang memang nggak baik sih sebenarnya gitu loh ya, karena ngerasa jadinya ada backup gitu ya. Paling gampang sekarang di supermarket, kita nggak suka, kita ambil, kita nggak suka, nanti taruh dekat kasir, kita taruh lagi gitu ya, karena ngelihat yang lain lagi kan. Nah dan di sini kalau Sora lihat, ada sisi dia itu orangnya itu memang inilah yang jadi selalu masalahnya dia, galaunya dia ini memang berulang-ulang datang gitu, yang menjadi sesuatu yang menjadi satu masalah pada akhirnya, karena ada perdebatan yang berulang-ulang sama kamu ya. Penyesalan terdalam dia yang tidak pernah dia ungkapkan ya teman-teman. Yang pertama ya, kalau Sora lihat di sini, dia itu banyak menyadari kalau dia itu banyak ada energi yang namanya dia itu tidak memperlakukan pasangannya dengan baik ya. Di sini kan ada energi couple gitu ya, dimana mungkin banget dia menyadari kalau dia itu tidak benar-benar cukup memahami sisi feminim kamu, karena di sini mungkin banyak yang nontonnya di fan feminim ya. Ingat, bisa kebolak-balik. Nah di sini ada satu perasaan, dia merasa sebenarnya bahwa aku tuh kurang bisa memahami kamu dari segi energi kamu ya, atau mungkin kurang bisa melembuti kamu, kurang bisa perhatian sama kamu, karena energinya di fan feminim itu memang lebih lembut, lebih pengertian, lebih mau dinurturing ya teman-teman. Dan di sini sebenarnya dia itu ada energi, dia itu sebenarnya meskipun dia tidak pernah mengungkapkan atau mungkin tidak pernah dia akui, di sini ada energi sebenarnya dia itu mungkin saja Sora, aku yang disakitin kok, bukannya dia yang menyakiti, bukan aku yang sakitin dia. Gini, ada kalau Sora lihat di sini ada situasi di mana dia itu menyakiti kamu ya. Sebenarnya dia merasa bersalah, itu satu. Kedua adalah karena dia pun sendiri penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa luka ya, entah apapun itu. Ya, sehingga kan kita pernah bilang ya, hurt people hurts. Sora udah ngomong berulang kali ya, orang yang tersakiti akan menyakiti ya. Jadi sebenarnya di sini yang tidak pernah dia ungkapkan sama kamu sebenarnya adalah dia pun sebenarnya adalah seseorang yang penuh dengan banyak sakit, banyak luka, banyak trauma, banyak gambar diri yang gak bagus, ada hati pengalaman yang gak menyenangkan gitu ya. Kenapa sih ragu-ragu? Karena mungkin kita nggak pernah tahu ya, kenapa jadi ragu-ragu. Nah dulu pernah salah pilih dan disakiti karena salah pilih sendiri kayak gitu ya teman-teman, atau dia merasa aduh aku salah nih ambil keputusan gitu loh ya. Jadi sama kayak simpelnya ya, bukan berarti seorang nyamain. Ketika kita main satu permainan undian misalnya, kita dapat 2 kali kesempatan gitu ya. Nah kita milih sesuatu ya, A misalnya. Nah terus ternyata hasilnya nggak cukup bagus nih, kita bukan hadiah yang kita inginin gitu ya. Ketika kita mau ngambil yang B, itu mulai kan kita jadi kayak nggak yakin gitu ya, aku ngambil yang ini nggak ya, aku ngambil apa, aku yang ngambil yang ini aja gitu. Jadi ketika habis ngambil yang pertama, hasilnya ternyata nggak cukup baik, kita mulai goyang kan gitu ya. Pas ngeliat yang kedua lagi, aduh ngambil yang mana ya, ngambil yang warna merah, warna kuning, warna hijau, warna ungu nih ya, supaya abis ini dapat hadiahnya yang voucher 500.000 gitu misalnya yang kita mau. Benar nggak? Nah itu kan karena sebenarnya di awal itu
ada dalam tanda kutip yang pertama itu ada rasa sakit gitu ya. Kenapa kok kita milih yang pertama hasilnya tidak seperti yang kita mau gitu kan? Itu dalam tanda kutip sakit hati gitu ya, kecewa gitu. Sehingga ragu-ragu mau ngambil yang kedua, aduh yang mana ya? Takut nyesel lagi, takut salah pilih lagi. Nah, itulah maksudnya di sini ya. Kurang lebih seperti itu hanya sebagai contoh ya. Itu tanpa sadar pun akan menyebabkan rasa sakit sendiri gitu ya. Oh, kita pernah milih makanan pernah milih makanan sendiri, pede milih menu A, ternyata pasti coba nggak enak. Next time kita mau pilih lagi pasti lebih mikir, bener nggak ya yang ini enak, takutnya salah beli loh kayak kemarin loh ya. Udah beli di restoran makanan Z gitu ya misalnya, ternyata nggak enak itu yang udah kita pilih. Kayak kita mulai ragu kan, apakah kita, tapi orang restorannya bilang pilih aja Pak menu itu yang paling enak gitu. Kita mulai ragu, apakah pilih menu yang sama tapi kemarin di restoran yang kemarin nggak enak, atau kita coba menu lain aja tapi nanti nyesel kalau ternyata di restoran itu yang the best kita nggak pesan. Itu kan ragu kan namanya. Galau gak? Galau juga gitu. Jadi ya itu psikologi manusia gitu. Jadi gini, ketika kita membacakan seseorang, kita akan paham juga bahwa itu terjadi dalam diri kita sendiri sebenarnya, cuma dalam porsi yang beda-beda ya. Ini Sora sambil selipin pengetahuan jadi kamu paham. Oke? Terus di sini juga sebenarnya tidak pernah dia itu mengakui ini, kalau sebenarnya ini dia itu merasa sebenarnya dia itu energinya twin flame sama kamu. Walaupun mungkin sebenarnya selama ini dia tidak benar-benar mengakui gitu ya, kalau dia itu punya energi twin flame sama kamu. Mungkin denial, mungkin menghindar dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya tidak pernah ya, penyesalan dia yang terdalam kenapa dia tidak pernah menyadari atau tidak pernah dalam tanda kutip mengakui memang kalian punya koneksi gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ketika tidak berusaha denial itu malah menyakiti diri sendiri kan. Ya, karena namanya energi twin flame tuh pasti terhubung. Yang satu ngalamin apa, yang satunya lagi ngalamin hal yang sama. Dan sebenarnya dia tidak pernah mengakui, dia tidak pernah terbuka sama kamu kalau sejujurnya ini ada penyesalan dia, karena dia itu banyak argumen sama kamu, banyak memberikan tension sama kamu, banyak memberikan stres. Kenapa? Ingat, energi koneksi tadi, tuh, lihat tuh, berada di antara rasa sakit dan stres. Sebenarnya ketika dia menyakiti kamu, dan kamu jadi stres, dia pun merasakan hal yang sama. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia sesali, tapi dia tidak pernah mungkin mengakui benar-benar sama kamu, teman-teman. Dan sebenarnya di sini juga ada energi penyesalan dia, gitu ya. Ternyata, sangat mungkin banget dia itu ternyata dia tidak pernah menyangka kalau dia akan bisa merasakan stres juga, ada efek juga setelah ribut sama kamu ya. Jadi di sini kalau Sora lihat mungkin sebelumnya kayak enggak lah, aku nggak kenapa-napa gitu ya. Dan sebenarnya gitu ya, dia itu ada satu penyesalan karena dia itu pernah atau mungkin sedang nyuekin kamu ya, mengabaikan kamu, meninggalkan kamu begitu aja, walk away, bersikap dingin sama kamu gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Kenapa di sini dia menyesali sikap itu? Karena kan tadi Sora udah bilang ada energi koneksi yang ujung-ujungnya malah bikin dia jadi galau. Kenapa? Karena dengan dia nyuekin kamu, silent treatment kamu, ninggalin kamu, bersikap dingin sama kamu dan bla 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 itu, ujung-ujungnya adalah, intinya adalah sekarang jadinya ada energi terbatas antara kamu sama dia. Bisa banget sekarang tuh kamu jadinya bikin jarak sama dia, dia juga jadinya ngerasa jauh sama kamu, sedangkan di sini koneksi masih ada, kerinduan masih ada. Tuh. Dan penyesalan dia yang terdalam adalah dia itu sekarang merasa yang tidak pernah dia ungkapkan adalah ada energi sorrow, kesedihan, duka, penyesalan ya. Ketika dia harus kehilangan kamu atau harus terbatas dari kamu, dan itu sebenarnya adalah membawa dia itu kepada energi yang namanya stres gitu ya, teman-teman. Dan di sini dia juga merasa ada penyesalan terdalam yang tidak dia mungkin ungkapin sebenarnya adalah dia itu menyadari bahwa dia itu melukai kamu dengan kata-kata dia ya. Mungkin kata-kata dia ada yang kasar, dengan sadar atau tanpa sadar, atau juga penuh dengan energi kemarahan gitu ya. Itu yang sakit, saling menyakiti, dan itu memberikan rasa pahit gitu ya. Dan di sini dia kayak ada penyesalan, kenapa aku harus marah dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti kamu ya. Karena itu bukan membuat hubungan ini semakin jauh dan semakin jauh gitu ya, teman-teman. Dan sebenarnya gitu ya, dia itu masih berharap
gitu ya, masih ada satu harapan, masih ada satu keinginan gitu ya. Mungkin nggak ya kita itu masih bisa sama-sama ya. Kenapa? Di sini karena kalau Sora lihat, mungkin banget banyak dari kalian itu udah energinya tuh letting go dia, udah energinya tuh udah ikhlasin dia, udah pasrahin dia. Kalau mungkin dulu sebelumnya kamu banyak ngejar dia, berusaha deketin dia, berusaha meyakinkan dia untuk tetap stay sama kamu sekarang energinya udah beda ya. Kamu udah energinya ya udah, kamu nyuekin aku nyuekin kamu juga. Nah, disinilah dia mulai tidak tenang. Dia mulai galau. Aku kemarin salah ambil keputusan, aku salah ambil langkah, hidupku sekarang oleng, jadinya nggak tenang, dan semua konsentrasi dia tuh jadinya keingetan tentang semua hal yang terjadi sebelumnya ya. Kalau Sora lihat, karena dia ngerasa bahwa selama ini dia jadi galau sendiri, sedih sendiri, nggak ada kamu, dan di sini ada energi dia kepingin minta maaf gitu ya. Dia pingin balik, dia pingin minta maaf, dan dia berharap kamu mau maafin dia gitu ya. Di sini ada energi keinginan untuk minta maaf, karena setelah kamu udah let go dia malah lebih kepada energi belum bisa ninggalin kamu. Karena di sini memang ada energi yang kamu nyuekin dia, kamu diemin dia, dan sekarang yang dia rasakan ada perasaan seperti suatu beku, ada perasaan seperti ada dinding yang berjarak di antara kalian, yang mana dia itu ngerasa sangat-sangat sakit ternyata harus berjarak dari kamu. Jauh dari kamu tuh ternyata rasanya sakit. Dan yang terjadi sekarang, dia itu berkonflik batin tuh banyak di dalam dirinya dia. Ada konflik batin, ada konflik gak tenang gitu ya, ternyata ketika nggak ada kamu, dan itu menjadi sesuatu yang berkecamuk di dalam dirinya dia. Kita sekarang coba lihat ya, kedalaman hatinya itu ada apa sebenarnya ya. Yang pertama, maju aku tak bisa, mundur aku tak mampu. Dia sekarang terhimpit antara keadaan dan perasaan. Sekarang kalau Sora lihat, mungkin saja dia berada dalam masih ketidakpastian ya. Mungkin saja dia belum bisa dekat lagi sama kamu secara jarak ya, tapi disuruh ngelepasin kamu juga dia nggak bisa ya. Dia itu seperti antara harus berdealing dengan keadaan dia ya, atau dia harus berdealing dengan perasaan dia sama kamu ya. Aku yang jenuh menghadirkan dia di antara kita. Aku tahu aku yang jahat. Jadi memang dia menyadari aku itu egois ya, menghadirkan orang ketiga itu karena memang ada situasi yang jenuh gitu ya. Jadi di sini memang ada kejenuhan, tapi ternyata dengan menyakiti kamu dia baru tahu bahwa itu malah menyakiti dia sendiri gitu ya. Ada penyesalan juga kenapa dia tidak memperjuangkan kamu ya. Kenapa selama ini tidak benar-benar memperjuangkan kamu? Kenapa dia malah menjaga jarak dari kamu? Dan di sini mulai ada energi sebuah kekhawatiran dan ketakutan. Mungkin nggak ya aku udah terlambat untuk melakukan tindakan sekarang. Saat ini orang ini benar-benar draining secara energi, kering gitu ya energinya, karena secara tenaga dan emosi orang ini penuh kemarahan, penuh dengan tersulut ya. Karena kan orang ini banyak konflik di dalam batinnya ya, banyak hal yang terjadi itu kan, banyak emotional storm gitu ya. Dia tuh banyak yang nggak stabil teman-teman di sini ya. Ada yang memang karena secara kedewasaan psikologi belum siap. Terus habis itu juga di sini banyak yang penuh, tadi Sora bilang kecewa dan sebagainya. Dan sekarang dunianya dia tuh warnanya tuh seperti sesuatu yang tidak cerah. Kenapa? Karena kamu tuh nggak ada dalam hidupnya dia. Kamu selalu bikin hidup dia tuh ada warnanya, senyuman kamu, ketawanya kamu tuh satu yang dia rinduin gitu ya. Dan kayak dia itu nyanduk banget sama yang namanya kasih sayang dari kamu. Dan dia tuh sekarang lebih kepingin bersendiri dulu gitu ya, karena sekarang memang situasi itu sangat rumit. Dia sedang berdealing dengan pikiran dia sendiri, dengan emosi dia sendiri. Kenapa? Kalau Sora lihat di sini dia mungkin saja takut ya, kalau dia bergerak sekarang atau datang ke kamu, dia malah hanya akan menyakiti kamu lagi. Karena dia tahu yang banyak masalah tuh dia gitu ya. Walaupun di sisi lain dia percaya kamu adalah seseorang yang akan pasti menerima dia dan memahami dia, teman-teman ya.
Dan orang ini memang benar-benar literally benar-benar berarti dia itu kangen sama kamu secara fisik dan secara hasrat gitu ya. Karena semua angan kamu itu seperti bermain-main di kepalanya dia. Nah, orang ini sekarang jiwanya hilang, seperti jiwa yang hilang gitu ya, menyadari kesalahan-kesalahan yang dia rasain gitu ya. Tapi kan Sora dia ada yang lain. Teman-teman, ternyata walaupun dia ada yang lain, berusaha mencari pengganti kamu, ternyata koneksi secara spiritual itu kan masih ada, gitu ya. Dan di sini tetap aja di sisi lain memang ada jenuh menghadirkan yang lain, tapi ada perasaan kesepian yang mendalam di sini, ya. Dan di sini sekarang jadi bingung, aku mesti gimana gitu ya. Orang ini memang masih belum stabil ya teman-teman. Tapi yang bisa terlihat adalah dia itu memang punya penyesalan-penyesalan. Semua ini terjadi, kerumitan-kerumitan ini adalah karena kesalahan dia, karena banyak dari sini kebingungan dia yang belum kelar. Dan chemistry sama kamu itu sebenarnya masih sangat-sangat meledak-ledak dan kuat gitu ya. Nah Sora, jadi apa yang kedepannya akan bisa terjadi di antara kamu? Energi tuh kan, koneksi secara spiritual yang saling mempelajari. Teman-teman, di sini komunikasi akan sangat mungkin terjalin kembali. Tapi orang ini memang harus menjalankan dulu proses perjalanan spiritual dia secara personal, ya. Lebih memahami situasi dia, lebih memahami keadaan dia, baru komunikasi itu bisa terbuka nantinya sama kamu, ya. Tapi memang ada proses ini semua yang terjadi itu juga adalah salah satu proses perjalanan spiritual bagi dia dan untuk kamu. Kalau Sora lihat ini sangat mungkin sekali komunikasi akan bisa terjalin kembali gitu ya. Nasihatnya untuk kamu apa dalam situasi ini ya? Ada stop, teman-teman. Pergerakan kamu, apa yang kamu harus pikirkan adalah satu, kalau memang kamu sudah berkeluarga, ingat pertimbangannya adalah perihal anak. Lalu yang kedua, kalau memang belum ya, pertimbangkanlah sisi dari orang ini belum dewasa gitu ya. Jadi pergerakan apapun yang kamu lakukan itu ya, jangan dengan hati yang naif, polos. Jadi intinya apapun keputusan kamu, jangan berpikir seperti seorang anak kecil. Jadi bukan maksudnya ada sisi ketulusan anak kecil di sana, tapi juga jangan naif gitu ya. Artinya keputusan yang kamu mau ambil adalah sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Kalau saran Sora juga dari kartu ini, coba lihat dulu pergerakan dia sebelum langsung memutuskan sesuatu ya. Lihat dulu pergerakannya, lihat dulu dimulai lagi dari awalnya seperti apa. Kalau memang itu sesuai dengan hati kamu pelajarin, kamu ngertiin juga bisa. Nah, itu baru dilanjutin. Jadi sabar ya, karena kalau Sora di sini orang ini pun masih diproses ya. Dan kalau kamu tanya, orang ini masih ada energi cuma fokus sama kamu, tapi kedatangan dia bukan sesuatu yang cepat ya. Karena orang ini memang harus selesaiin dulu pikiran dia sendiri, diri dia sendiri ya. Dan butuh perspektif yang panjang di sini untuk lebih memahami dan mengerti ya. Jadi bukan sesuatu yang bisa cepat ya. Jadi memang apa adanya. Kalau kamu maunya dia datangnya cepet, itu yang kamu mau gitu ya. Tapi kalau datang cepet tapi nggak stabil, buat apa ya. Tapi kalau Sora di sini, potensi bisa rukun kembalinya itu kuat kok, tapi memang nggak cepet ya, karena ada proses di sini. Sama seperti sebuah pohon, dia ingin tumbuh besar kan juga butuh yang namanya waktu ya. Intinya gitu. Kita coba lihat astrologi yang terungkap di sini. Kan Sora cuma kasih masukan ya, boleh diterima boleh enggak. Libra, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, apa ini? Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, sama Sagittarius. Oke, kita coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Aku mau pakai yang ini. Nah, teman-teman yang kepingin personal reading, jangan lupa ya di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin kasih super stiker di bawah untuk membantu mengembangkan YouTube channel ini, silahkan buat Sora beli kopi gitu ya mungkin,
Atau teman-teman yang pengen belajar baca kartu, pengen belajar pakce, pengen baca pakce untuk tahu potensi diri gitu ya. Terus habis itu mau lihat jalan-jalan percintaan. Ada seseorang yang memang potensinya itu rumah tangga itu susah akur sama pasangan kayak gitu loh. Jadi kamu tahu kamu termasuk yang mana gitu ya, atau yang memang rezekinya lebih bagus justru kalau menikah kayak gitu ya. Boleh di Instagram Sora_tarot ada YWNUHZKCZAXMNRHIB 123 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangannya minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.